Salam untuk kita semua. Saya John Peliknes dari kelas 12 IPS 1 akan membawakan khotbah untuk menyelesaikan tugas ujian praktek pendidikan agama Kristen. Sebelum mulai khotbah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kau dapat memberi kami kesempatan untuk menghirup napas ini, Tuhan. Ya Tuhan, terlagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati agar kami dapat menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah kita saya ambil dari Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Pada nats ini kita akan bahas tentang tidak putus asa atau tidak putus asa, dan juga tentang janji Tuhan. Hidup kita ini sebenarnya penuh dengan perjuangan. Kita boleh ada sampai saat ini pun itu karena melalui perjuangan atau melalui persoalan-persoalan. Banyak tantangan yang kita hadapi di masa lalu, baik masa lalu maupun masa sekarang. Dan pada saat kita melewati tantangan itu, banyak sekali yang kita korbankan, entah itu waktu, tenaga, ataupun berbentuk apapun pengorbanan yang kita lakukan untuk melaluinya. Tapi sebenarnya hal yang harus kita ingat itu, janji Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Ya, bukti nyatanya karena pengorbanan kita dan juga campur tangan Tuhan, kita boleh ada sampai sekarang ini. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan tidaklah mudah, karena jika hanya mengandalkan kekuasaan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan bisa. Karena sebagai manusia, kita itu sangat banyak sekali keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi karena dengan campur tangan Tuhan, semua dapat kita lakukan. Tuhan itu tahu di mana batas kemampuan kita. Sehingga jika ada suatu hal yang berat, Tuhan pasti mengirimkan Roh-Nya untuk menolong kita, untuk menguatkan kita dalam melewati tantangan. Tuhan itu pasti selalu mengirim Roh-Nya. Dalam Efesus 6:12 ditulis juga bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita menyadari kita dapat saja jauh dari Tuhan walaupun menurut pandangan kita baik. Jadi iblis itu bahkan dari hal terdekat pun dapat dia merasuki kita untuk mempengaruhi kita ke hal-hal yang buruk tanpa kita sadari kita telah jauh kepada Tuhan. Sebagai anak-anak atau sebagai anak muda, sangat banyak juga tantangan yang kita dapat. Tentu tantangan itu harus kita lewati. Sangat berat untuk melewati tantangan-tantangan tersebut, karena kita di satu sisi harus mempertahankan iman kita terhadap Yesus, karena ini adalah persoalan yang rawan saat kita memperjuangkan sesuatu,
tiba-tiba kita gagal, iman kita dipertaruhkan. Kita akan bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu menolong kita? Nah, itu contoh mempertahankan iman yang sangat-sangat berat. Tetapi di hadapan Ayub, kita dapat mencontoh sikap ketelatenan dari Ayub. Ya, sikap dia, Ayub itu mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun dan mampu berpegang teguh pada janji Tuhan. Janji Tuhan yang tidak akan meninggalkan dia. Dengan iman yang teguh, Ayub dapat melewati segala tantangan. Begitu juga yang harus kita lakukan. Kita tuh harus percaya dan harus sabar untuk menunggu kapan waktunya. Saya membuat satu contoh. Ada seorang anak yang ditinggal ibunya ingin berdinas, lalu dia tinggal bersama ayahnya. Ibunya berpesan kepada ayahnya, Pak, makanan anak sudah ada di meja, yaitu makanan seperti ikan kan untuk anaknya. Nanti sore baru dikasih pisang, jika sudah pisangnya ada di atas lemari. Saat ingin makan, anaknya tidak mau memakan ikan, tetapi dia hanya langsung mau memakan pisang. Dia tidak mau, tapi ibunya memberikan perintah agar selalu makan dulu baru makan buah. Inilah bentuk kesabaran, bentuk kita bagaimana kita melewati satu hal untuk mencapai tujuan kita. Sang anak harus melewati satu hal. Jika dia sudah melewati, baru dia akan memperoleh. Walaupun dia tidak suka ikan sang anak, tapi dia harus tetap memakannya, karena itu adalah bagaimana itu akan menjadi kebutuhan gizi bagi dirinya, baru dia dapat memakan pisang. Begitulah dengan kita. Jika ingin kita melewati suatu tujuan, banyak hal yang sebenarnya kita tidak suka, kita harus lalui. Contoh mau masuk SMA, titian teras, contoh kecil. Ya, kita harus belajar. Memang sangat sulit karena saingan kita sangat banyak untuk masuk titian teras atau sekolah-sekolah yang lain. Jika kita sudah belajar keras, tentu kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bahkan saat kita tidak masuk ke sekolah itu pun, kita juga mendapatkan hasil yang terbaik. Kita mendapat ilmu, tidak sia-sia ilmu yang kita pelajari. Jadi itulah, sebagai manusia kita harus sabar, kita harus tetap teguh berpegang dan yakin, karena waktunya akan datang. Dalam Mazmur 37 juga dikatakan bahwa dengan kita percaya pada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, akan bergembiralah kita, sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita untuk janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mengundurkan diri darinya. Itulah, kita harus tetap setia kepada Tuhan, jangan pernah mengundurkan diri dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya dengan satu syarat, bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menerima upah yang kekal. 3 hal ini adalah: hiduplah kita dengan iman kepercayaan kita dengan Tuhan. Kita harus menghidupi itu, bagaimanapun, maupun sedih, saat senang, kita harus percaya Tuhan ada bersama kita, maupun dalam suatu tersulit, Tuhan selalu menolong kita. Kedua, janganlah kita melepaskan keyakinan kita. Dan ketiga, janganlah kita mengundurkan diri. Dari ketiga itu kita akan mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Tuhan, anugerah kehidupan, anugerah melewati semua persoalan. Sehingga apapun yang akan kita hadapi, dengan campur tangan Tuhan, dengan keimanan kita, walaupun itu terasa berat, kita pasti mampu melewati segala tantangan-tantangan tersebut. Saya rasa itu dari saya. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga Tuhan memberkati Nats kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ayat-Mu ya Tuhan, yang membuka hati kami bahwa kami harus tak percaya dan bersabar dalam melewati segala tantangan dalam persoalan kami, harus kami hadapi dengan keadaan apapun, dengan selalu yakin percaya kepada-Mu bahwa kami mampu menghadapinya ya Tuhan.
Ya Tuhan, semoga dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat melewatinya berpatokan dengan nats yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa, Kau ampuni dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sekian khotbah dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan shalom untuk kita semua.